Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selain ibadah puasa, salah satu yang spesial di bulan Ramadan adalah sholat tarawih. Lafaz tarawih adalah bentuk jamak dari kata tarwihah yang berarti istirahat. Jadi, sholat tarawih sebenarnya adalah sholat sunnah yang khusus dilaksanakan hanya pada malam-malam di bulan Ramadan. Karena orang yang melaksanakan sholat sunnah di malam bulan Ramadan ini beristirahat sejenak di antara 2 kali salam atau setiap 4 rakaat. Sebab dengan duduk tersebut mereka beristirahat karena lamanya melakukan qiyamul Ramadan. Bahkan dikatakan bahwa mereka bertumpu pada tongkat karena lamanya berdiri. Dari situ kemudian setiap 4 rakaat yang tentunya dengan 2 salam ini disebut dengan tarwihah. Dan semuanya disebut dengan tarawih. Sholat tarawih disebut juga dengan sholat qiyamul Ramadan, yakni sholat yang bertujuan menghidupkan malam-malam bulan Ramadan. Sholat tarawih termasuk salah satu ibadah yang utama dan efektif guna mendekatkan diri kepada Allah. Pada zaman Rasulullah, istilah tarawih ini memang belum dikenal. Rasulullah dalam hadis-hadisnya juga tidak pernah sekalipun menyebut kata-kata tarawih. Semua bentuk ibadah sunnah yang dilakukan pada malam hari lebih familiar disebut dengan qiyamul Ramadan. Tidak disebut dengan sholat tarawih, sebagaimana banyak ditemukan dalam teks-teks hadis. Seperti sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa yang melaksanakan ibadah pada bulan Ramadan karena keimanan dan juga mengharapkan ridha Allah, niscaya diampuni dosanya yang telah lalu. Dalam riwayat hadis sahih mengatakan bahwa sholat qiyamul Ramadan secara berjamaah di zaman Rasulullah ini hanya cuma beberapa malam saja. Beliau ini melaksanakan sholat qiyamul Ramadan secara berjamaah hanya dalam 2 atau hanya 3 kali kesempatan. Kemudian beliau tidak kerso melanjutkan sholat tersebut pada malam-malam berikutnya karena khawatir kelak nanti ibadah ini akan diwajibkan. Syekh Taqiyuddin dalam karyanya Kifayatul Akhyar menegaskan bahwa kesunahan sholat tarawih merupakan kesepakatan seluruh ulama dari berbagai madhab. Dan ulama ini sepakat bahwa redaksi qoma Ramadhana di dalam hadis tersebut diarahkan pada sholat tarawih. Ulama berbeda pendapat mengenai dosa yang diampuni dalam hadis tersebut. Sebagaimana mereka juga ikhtilaf di dalam hadis-hadis sejenis. Menurut Imam Al-Haramain yang dihapus hanya dosa-dosa yang kecil saja. Sedangkan dosa yang besar ini hanya bisa diampuni dengan cara bertaubat. Sementara menurut Imam Ibnu Al-Munzir, redaksi ma yang dimaknai dosa ini dalam hadis tersebut termasuk kategori lafaz yang am atau yang umum, yang berarti itu mencakup seluruh dosa, baik dosa yang kecil maupun dosa yang besar. Imam Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Sayyidah Aisyah bahwa Nabi pada suatu malam ini berada di dalam masjid. Kemudian Nabi sholat dan diikuti oleh para sahabat. Nabi sholat seperti di hari pertama dan kemudian jamaah mengikutinya. Kemudian semakin lama semakin banyak ini jamaahnya. Kemudian di hari yang berikutnya, di hari ketiga dan di hari keempat, sahabat berkumpul di masjid untuk menanti kedatangan Nabi agar mengikuti sholat jamaah tarawih bersama-sama. Tapi ternyata Nabi tidak hadir hingga subuh. Ya, memang beliau sengaja tidak melanjutkan jamaah tarawih di masjid di hari-hari berikutnya karena seperti yang saya sampaikan tadi, karena Nabi khawatir ada anggapan bahwa sholat tarawih nanti hukumnya wajib dan beliau mengkhawatirkan umatnya ini loh yang merasa berat kelak jika mengerjakannya.
Sunnah ini kemudian tetap berlanjut hingga masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, hingga pada masa Khalifah setelah Abu Bakar yakni Umar bin Khattab, dan atas ide Khalifah Umar dan juga disepakati oleh seluruh sahabat, jamaah tarawih ini dilakukan secara rutin di masjid hingga akhir bulan Ramadan. Imam Al-Baihaqi dan lainnya juga meriwayatkan dengan sanad yang sahih bahwa umat Islam sholat tarawih di bulan Ramadan pada masa pemerintahan Sayyidina Umar bin Khattab sebanyak bilangannya 20 rakaat. Tapi di dalam riwayat lain dari Imam Malik di kitab Al-Muwatta, jumlah rakaat sholat yang dilakukan di masa Umar adalah 23 rakaat. Ada juga yang berpendapat seperti Imam Al-Baihaqi yang mengompromikan dua dalil tersebut, bahwa riwayat yang menyatakan 20 rakaat konteksnya adalah tanpa menghitung 3 rakaat sholat witir. Sedangkan riwayat yang menyebut 23 rakaat adalah setelah menghitung 3 rakaat witir. Adapun Nabi Muhammad melakukan sholat dari waktu malam 2 rakaat dan melakukan witir dengan 1 rakaat. Pada masa Rasulullah dan juga pada masa pemerintahan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, sholat tarawih ini dilaksanakan pada waktu tengah malam. Tapi namanya bukan sholat tarawih, namanya adalah Qiyamul Ramadan atau sholat pada malam bulan Ramadan. Di samping itu perlu diketahui juga bahwa pelaksanaan sholat tarawih di Masjidil Haram adalah 20 rakaat dengan 2 rakaat dan 1 salam. Lalu Umar bin Abdul Aziz menambah rakaat sholat tarawih menjadi 36 rakaat bagi orang yang ada di luar Mekah agar menyamai pahala tarawih di Mekah, atau sholat tarawih 20 rakaat dan witir 3 rakaat menjadi 23 rakaat. Sebab yang 11 rakaat itu adalah jumlah bilangan rakaat sholat malamnya Rasulullah bersama sahabat. Dan setelah itu beliau menyempurnakan sholat malam di rumahnya. Adapun hikmah dari sholat tarawih ialah menguatkan, merilekskan, dan menyegarkan jiwa serta raga, juga untuk melaksanakan ketaatan. Selain itu untuk memudahkan pencernaan makanan setelah makan malam. Sebab ini secara medis, apabila setelah berpuasa lalu tidur, maka makanan yang ada dalam perut itu biasanya tidak bisa tercerna dengan baik, sehingga nanti dapat mengganggu kesehatan dan membuat jasmani menjadi lesu dan rusak. Yang harus diperhatikan adalah ada jeda yang cukup setelah makan besar, baik setelah berbuka puasa atau setelah sahur dengan tidur. Karenanya Rasulullah menganjurkan takhir sahur, yakni makan sahur dilakukan mendekati waktu subuh. Kenapa? Agar setelah sahur ini langsung sholat subuh dan tidak tidur lagi. Jadi bukan santap sahur jam 2 lalu tidur lagi. Alasannya sewaktu tidur tubuh menjadi lebih sangat rileks gitu ya, sehingga gerakan usus menjadi lambat sekali. Sedangkan kalau kita makan sampai penuh perut kita, itu metabolisme itu akan terganggu, pencernaan kita akan terganggu. Karena makanan itu akan terus-menerus berada di dalam usus. Dalam sebuah kitab Hikmah At-Tashri' Falsafatuh mengatakan telah banyak dokter dari negara barat ini yang mengatakan bahwa umat Islam ini menjalani ibadah puasa itu dengan sholat-sholat yang biasa mereka kerjakan setelah sholat isya. Nah ini maksudnya sholat taraweh. Dan ini membuat mereka terhindar dari aneka penyakit yang hampir membahayakan mereka. Wah keren ini kalau diteliti oleh orang-orang di barat. Semoga kita diberi kekuatan untuk istiqomah menjalankan dengan ikhlas. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.